Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Lentera CPNS. Kali ini kami bersama Navigator Guru akan membahas tentang soal literasi paket 2 untuk persiapan teman-teman yang tes substantif di PPG Prajabatan. Oke, teman-teman bisa mencatatnya terlebih dahulu apa-apa saja yang belum teman-teman ketahui. Jadi kalau belajar itu saya sarankan punya buku khususnya satu supaya teman-teman tidak tercecer gitu materi dan soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan dan belum dikerjakan. Oke, di soal nomor 1 kita masuk di poster. Nih ada poster seperti kalau literasi itu kan ada soal yang namanya pernyataan, kemudian ada yang checklist lebih daripada satu, kemudian ada yang harus dijawab cuma satu jawaban. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat soal seperti ini, ada poster, berarti pernyataan yang ada di dalam kotak ini sesuaikan dengan poster yang ada. Oke, ada yang kata-katanya atau kalimatnya dimasukkan di dalam poster, ada yang enggak. Jadi teman-teman harus jeli ya teman-teman ya. Di sini ada keterangan benar salah. Keterangan benar salah ini adalah keterangan yang sesuai dengan poster atau tidak sesuai dengan poster. Sekarang yang option A. Option A ini adalah menggunakan listrik ketika diperlukan terlebih dahulu 5 sore hingga 10 malam. Jadi terlebih pukul 5 sore hingga 10 malam. Di sini ada yang namanya keterangan poster nih teman-teman ya. Mulailah pada diri Anda dengan mempergunakan listrik seperlu kebutuhan Anda. Ingat, 17.00 22.00. Ini berarti menandakan bahwa 5 sore dan 10 malam ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah ada seperti ini, tinggal teman-teman masukkan di pernyataan ini. Apakah benar 5 sore hingga 10 malam? Kalau misalkan benar, berarti teman-teman bisa klik di kolom yang benar. Dilanjutkan di option B, mematikan lampu pada siang hari ketika tidak diperlukan. Di sini tidak ada sih untuk kata-kata atau kalimat mematikan lampu pada siang hari. Tapi karena di sini jargonnya adalah hemat listrik hidup jadi lebih baik, berarti kan kalau hemat itu adalah mematikan atau menonaktifkan yang tidak diperlukan atau tidak dipentingkan. Jadi ini adalah keterangan yang benar. Kemudian yang C, menyalakan AC sepanjang hari. Kalau menyalakan AC sepanjang hari tidak ada orangnya juga kan menjadi sebuah pemborosan. Kalau dia pemborosan berarti bertentangan langsung dengan jargon hemat listrik ya teman-teman. Berarti ini keterangannya adalah salah. Kalau yang option D, mematikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Ini juga benar karena dia salah satu kegiatan untuk penghemat listrik. Yang E, menyalakan listrik setiap pukul 5 hingga pukul 10 pagi. 5-nya 5 apa nih teman-teman? Kalau ini kan 10 pagi udah salah ya. Kan jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Seperti itu. Jadi 3 pernyataan benar, 2 pernyataan salah. Oke, jadi kalau misalnya ada seperti ini teman-teman sudah bisa untuk menjawabnya. Selanjutnya di soal nomor 2 yaitu tentang banjir. Nah, di sini kan ada yang namanya teks ya, panjang banget seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang tidak enak atau misalnya tidak biasa untuk membaca, teman-teman akan kesulitan. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sudah biasa membaca teks-teks panjang, soal-soal yang panjang mungkin gampang. Jadi kalau ada soal seperti ini, saya kasih tahu triknya. Triknya adalah baca dulu soalnya, jangan baca dulu teksnya. Jadi kalau misalkan kita baca dulu soalnya seperti ini, jadi kita mengetahui apa faktor yang akan menjadi penyebab banjir. Di sini ada faktor alam dan faktor manusia. Oke. Nah, kita masuk ke teks ceritanya teman-teman ya. Biasanya di teks pertama atau paragraf pertama itu menceritakan tentang deskripsi banjirnya. Teks 1 kedua, paragraf 1 dan paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga keempat biasanya menceritakan tentang isinya atau misalkan faktor-faktor yang terjadi banjir. Nah, kemudian paragraf terakhir biasanya menceritakan tentang amanat atau kesimpulan yang ada di atas. Jadi yang di sini kita bisa melingkari adalah faktor alam, teman-teman ya. Di sini adalah faktor yang berasal dari manusia. Berarti kan kalau misalkan manusia berarti berlainan dengan alam ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini manusia tentang penebangan hutan secara liar, kemudian buang sampah sembarangan, tidak melakukan reboisasi hutan dan lain sebagainya yang disebabkan oleh tangan manusia. Berarti kalau misalkan alam berarti di luar daripada ini. Oke. Faktor alam yang menjadi penyebab banjir adalah pasang naik air laut, berarti dia benar ya faktor alamnya. Kemudian tidak melakukan reboisasi, berarti dia bukan faktor alam. Penebangan hutan secara liar itu pun bukan faktor alam. Letak geografis suatu daerah ini pasti faktor alam. Oke. Jadi jawabannya adalah yang kita lingkari atau yang kita centang adalah faktor yang alamnya itu. Oke, soal nomor 3. Seperti biasa kalau ada soal seperti ini kita lihat langsung soalnya ya teman-teman ya. Jangan teksnya dulu. Atau teks ceritanya gitu kan.
Soalnya adalah apa perasaan Pak Joko saat melihat rumahnya dilalap si jago merah? Pasrah, sedih, lemas, kaget. Keempat option ini pasti ada di jiwanya Pak Joko atau perasaannya Pak Joko. Tapi yang akan kita tinggalkan adalah satu jawaban yang salah, teman-teman. Oke. Di sini kita bisa baca, suatu hari penduduk kampung Gunung Kidul dikagetkan dengan musibah kebakaran yang menimpa rumah yang ditinggali oleh keluarga Pak Joko. Tanpa pikir panjang, Pak Joko yang terkejut, berarti kan perasaannya udah ada terkejut nih. Atas peristiwa itu berupaya lari keluar. Oke, lari keluar sambil minta tolong diikuti anggota keluarganya. Kakinya terasa berat untuk digerakkan, tetapi tetap harus berupaya sebisanya. Bahkan hanya diseret saja hingga akhirnya mencapai pohon asem depan rumah. Badannya menggigil, duduk tersimpuh lemas. Perasaan ini berarti kan teman-teman, kita bisa lingkari atau tandai ya teman-teman ya. Tak berdaya sambil memandangi rumahnya yang dilalap si jago merah tanpa henti. Terbayang olehnya diri dan keluarganya akan tidur tanpa atap. Masyarakat yang mengetahui peristiwa itu ini biasanya adalah kondisi di sekeliling, oke, bukan kondisi Pak Jokonya. Jadi kita bisa langsung menebak perasaan Pak Joko pada saat itu. A. Pasrah, dia tidak pasrah. Karena kalau misalkan dia pasrah, pasti dia tidak menggerakkan kakinya atau misalkan berupaya untuk memadamkan kebakarannya. Berarti yang pasrah itu tidak kita centang. Kalau sudah ada pasrah tidak kita centang, berarti pasti ke bawahnya kita centang semua. Karena dia meninggalkan satu jawaban yang salah. Boleh kita buktikan. Sedih, pasti dia sedih. Di sini kan sudah ada kata-katanya. Tersimpuh, lemas. Di sini juga ada lemas. Kemudian memandangi rumahnya yang dilalap si jago merah. Kemudian kaget. Kaget itu kan terkejut, ini ada. Pasti sedih, lemas, kaget ada di perasaan Pak Joko. Tapi kalau pasrah tidak ada di perasaan Pak Joko. Karena kalau pasrah dia tidak meminta tolong atau tidak menggerakkan kakinya untuk mencoba memadamkan api atau minta tolong kepada tetangga sekitar. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 3. Ini tentang puisi nih. Jika kamu membaca puisi di atas, sikap apa yang dapat ditiru dari tokoh dalam puisi tersebut atau puisi yang ada di samping, teman-teman? Ada penyayang, tidak mudah putus asa, bekerja keras dan tanggung jawab. Di sini ada kata sikap apa yang dapat ditiru. Kalau ditiru berarti sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Sedangkan di option A sampai D ini adalah sesuatu yang baik semua, teman-teman. Tapi sesuatu yang baiknya itu harus sesuai dengan apa yang ada di teks puisi tersebut. Oke, kita coba ke teks puisinya. Mah, ku kan terbang tinggi, ku raih satu bintang dan ku semat di dadamu kau bisa menerangi. Mah, ku kan terbang tinggi lagi. Berarti kalau tinggi lagi berarti kan sudah pernah terbang kemudian terbang lagi. Berarti itu kan tidak mudah putus asa ya teman-teman ya. Centang dulu, tidak mudah putus asa. Kemudian ku ambil bulan kan ku sembahkan padamu agar kau tak sedih lagi. Kau tak sedih lagi berarti kan rasa penyayangnya kan tinggi teman-teman ya. Kita centang. Kemudian mah saat gelap gulita, saat malam tiba, aku selalu bermimpi menggerakkan roda-roda memutar-mutar hari agar mama bisa bernyanyi. Walaupun di dalam mimpi, tapi dia telah berusaha keras untuk si mamanya supaya terus bisa bernyanyi, supaya bisa lebih bahagia lagi. Berarti dia adalah pekerja keras. Yang kita tinggalkan adalah tanggung jawabnya. Karena bukan berarti tidak boleh ditiru, tapi tanggung jawab ini tidak terdeskripsi di teks puisi mimpi tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini lebih kepada materi bahasa Indonesianya teman-teman nih. Penguasaan kemampuan memformulasikan kaidah yang berada pada level rumit yang dicapai anak pada usia prasekolah merupakan bagian dari pemerolehan bahasa pada bidang apa nih? Ada di bidang fonologi, ada di bidang morfologi, ada di bidang sintaksis, ada yang di bidang semantik. Jadi yang paling tepat yang mana teman-teman? Teman-teman semua bisa belajar di kelas belajar tes substantif PPG Prajabatan, PGSD. Benefitnya teman-teman bisa mendapatkan e-book dan kuis beserta Zoom, dan kita masuk dalam sebuah grup khusus yang disitu bisa teman-teman bisa bertanya dan bertukar pikiran. Teman-teman ditunggu ya pendaftarnya mulai dari 1 Juli sampai dengan 6 Juli karena kelasnya dimulai di tanggal 7 Juli sampai dengan 21 Juli 2022. Registrasi chat Mintera di 087723317506. Kami tunggu ya di kelasnya. Oke, jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Jadi kita akan bahas dulu nih bidang fonologi itu apa. Jadi bidang fonologi ini adalah sejak anak dilahirkan sampai usia 6 bulan sampai anak melakukan celotehan, itu bidang fonologi. Tapi kalau misalkan bidang morfologi adalah anak-anak mempelajari morfem atau
sifatnya hafalan seperti itu. Kan itu kan ada pada level rumit dicapai anak usia prasekolah. Nah, kemudian di pemrolehan bahasa dalam bidang semantik, perkembangan anak-anak memperoleh makna suatu kata dengan cara menguasai fitur-fitur semantik atau satu demi satu kata dikuasai oleh orang dewasa seperti itu. Seperti yang dikuasai oleh orang dewasa anak-anaknya. Kemudian pemerolehan bahasa dalam bidang sintaksis. Anak memulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya adalah kalimat penuh. Walaupun dia ngomong satu kata, tapi dia menganggapnya bahwa itu adalah kalimat penuh. Seperti itu. Kemudian pemerolehan bahasa dalam bidang pragmatik. Tahap pemerolehan pragmatik ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi soal nomor 5 ini yang paling tepat adalah morfologi, yaitu anak-anak mempelajari morfem yang bersifat hafalan. Oke. Soal selanjutnya adalah soal nomor 6. Kalimat berikut yang menggunakan majas ironi adalah, kita tahu kalau majas ironi adalah orang-orang yang nyindir secara halus ya teman-teman ya. Oke. Nah, bukan ini bukan salahku. Semua anak-anak, remaja hingga orang tua, suaranya menggelegar memecah angkasa. Dewi malam telah keluar dari balik awan. Betapa bagusnya tulisanmu sehingga membacanya pun aku tak bisa. Dari sini aja sudah teman-teman bisa nebak nih option A, B, C, D, E-nya yang mana. Yang jelas adalah kalau misalkan ironi itu adalah adanya pembanding yang tadinya bagus dulu atau baik dulu kemudian menjadi buruk. Rajin sekali kamu setiap sore mandi gitu kan. Kemudian tetapi saya mencium aroma tidak sedap. Itu kan berarti ada sebuah sindiran secara halus bahwa mandi tapi kenapa masih bau gitu kan. Nah di E ini adalah betapa bagusnya tulisanmu sehingga membacanya pun takut tak bisa. Yang jelas adalah jawabannya adalah E. Jadi majas ironi adalah majas yang menyatakan sebaliknya dengan maksud menyindir. Oke. Kemudian soal nomor 7. Nah kita kalau misalnya soal nomor 7 ini kan banyak nih kalimatnya. Kita bisa langsung lihat paling terakhirnya. Konflik yang terjadi pada penggalan novel tersebut adalah apa? Konflik yang akan ditanyakan. Oke, konfliknya apa? Jadi pionir itu berat karena mereka menghela sejarah ke depan. Kalimat itu berulang-ulang terngiang di telinga Yusuf. Sebuah pendapat yang keluar dari mulut perempuan Tionghoa. Yusuf amat terkagum pada Liang Min berani mengajukan pendapat seperti itu. Nah, di sini kan ada kata-kata mengajukan pendapat. Kalau mengajukan pendapat ini kan adalah sebuah ide gagasan seseorang. Sudah jelas sekali konfliknya adalah ide, teman-teman. Bukan dari fisik, bukan dari batin, bukan dari lahir, atau bukan dari majas. Oke? Karena kalau konflik itu adalah bagian dari alur atau plot. Konflik yang terjadi pada kutipan ini adalah konflik ide, yaitu pendapat Yusuf mengenai orang Tionghoa dengan kenyataan yang didapatnya pada Li Min, seorang keturunan Tionghoa. Kalau ada pendapat, berarti itu termasuk ke dalam konflik ide ya, teman-teman ya. Kemudian soal nomor 8 nih. Di sini nilai moral yang ada atau terdapat dalam kutipan novel adalah apa? Astaga, siapa orang ini? Tampang mereka seperti orang-orang kriminal, namun hak mereka sama dengan semua penumpang yang masuk taksiku. Berarti di sini yang ceritakan adalah supir taksi ya teman-teman ya. Supir taksi yang kedapatan masuk penumpang yang tidak dikenal dan tampangnya begitu seram. Aku tak perlu tahu urusan mereka. Barangkali tidak berhak tahu juga, meskipun banyak juga yang aku tahu sebagai supir taksi. Jadi nilai moral apa? Oke. Nah, kalau nilai moral ini kan berkaitan dengan akhlak seseorang. Oke, cara sudut pandang seseorang. Nilai moralnya itu adalah A. Kehati-hatian seseorang terhadap keadaan sekelilingnya, atau B. Ketakutan yang timbul akibat pengalaman masa lalu, C. Jangan berprasangka buruk karena melihat penampilannya, D. Ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya, E. Baik buruk seseorang terlihat dari penampilannya. Di sini kan tidak ada ketakutan masa lalu ya teman-teman ya. Nah, tidak ada yang menceritakan tentang masa lalu. Oke. Nilai yang masuk terkandung di nomor 8 ini adalah soalnya jawabannya adalah yang jangan berprasangka buruk karena melihat penampilannya. Kita tidak pernah tahu penampilannya buruk atau tidak baik. Bahkan dia itu bahkan lebih baik daripada kita padahal di sekitarnya itu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Nilai moral adalah akhlak, budi pekerti yang berhubungan dengan sikap perbuatan. Oke, jadi si supir ini harus tidak boleh berprasangka buruk terhadap penumpangnya. Belum tentu penumpangnya itu lebih buruk daripada kita. Oke, itu nilai moralnya. Yang 9, kita bisa langsung lihat apa yang ditanyakan. Itu latar. Kalau latar itu kan berarti ada tempat, waktu, sosial, budaya, peristiwa dan lain sebagainya. Di sini adalah jalan tak ada ujung.
Kemudian di sini ada pada suatu malam. Nah, ini sudah ada nih teman-teman, pada suatu malam. Sebenarnya kalau udah pada suatu malam ini nggak harus teman-teman baca semua segini, karena kalau baca semua teman-teman akan memboroskan waktu. Oke, kalau misalnya teman-teman waktunya banyak, silakan untuk membacanya untuk mengenali lebih jauh. Kalau latar udah pada tahu berarti ya. Kalau suatu malam berarti kan berkaitan dengan waktu kan. Sudah, langsung aja B. Karena ini jawabannya adalah B. Oke, latar adalah penggambaran suatu situasi, tempat, waktu, dan suasana yang terjadi pada peristiwa tersebut. Mudah kan teman-teman ya. Jadi emang banyak trik-triknya juga sih dalam mengerjakan soal. Jadi teman-teman harus banyak masuk di komunitas-komunitas atau kelas-kelas belajar yang mentor-mentornya itu adalah mentor-mentor yang benar-benar sudah kasih trik-trik khususnya supaya teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Sekarang nomor 10. Ayah selalu membawa gudang garam kemanapun ia pergi. Kalimat di bawah ini yang mengandung majas yang sama dengan kalimat di atas adalah apa? Apakah A. Dewi Malang bersembunyi di balik awan, atau B. Pak Rahmat pergi ke kantor dengan naik kijang, atau C. Bel telah memanggil anak-anak masuk ke kelas, atau D. Dini menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri, atau E. Sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Menurut teman-teman ini jawabannya apa? Boleh ditulis di kolom komentar mana jawaban yang benar. Oke. Teman-teman semua bisa belajar di kelas belajar tes substantif PPG Prajabatan PGSD. Benefitnya teman-teman bisa mendapatkan e-book dan kuis beserta Zoom, dan kita masuk dalam sebuah grup khusus yang disitu bisa teman-teman bisa bertanya dan bertukar pikiran. Teman-teman ditunggu ya pendaftarnya mulai dari 1 Juli sampai dengan 6 Juli karena kelasnya dimulai di tanggal 7 Juli sampai dengan 21 Juli 2022. Registrasi chat Mintera di 087723317506. Kami tunggu ya di kelasnya.